Kali ini kita akan membahas mengenai pipa organa tertutup. Untuk pipa organa tertutup ini ditandai dengan salah satu ujungnya ini tertutup. Kalau pipa organa terbuka kemarin kan di kedua sisinya dia terbuka. Tetapi kalau pipa organa tertutup itu di salah satu sisinya tertutup. Untuk nada dasar gelombang bunyi pipa organa tertutup untuk pipa dengan panjang L ini menghasilkan 1/4 gelombang. Nah, di 1/4 gelombang ini di pipa dengan panjang L untuk nada dasar ini memiliki satu simpul dan satu perut. Ini simpulnya, kemudian ini perutnya. Jadi ada jumlah simpulnya itu 1, kemudian jumlah perutnya juga 1. Nah, ketika panjang pipa ini menghasilkan 1/4 gelombang, artinya satu gelombangnya sama dengan 4 kali panjang pipa. Nah, sekarang gimana dengan frekuensinya? Frekuensi nada dasar pada pipa organa tertutup, atau kita tulisnya dengan F0 karena frekuensi untuk nada dasar. Nah, frekuensinya ini F0 sama dengan cepat terambat gelombang dibagi dengan 4 kali panjang pipanya. Ini untuk yang nada dasar. Kemudian untuk nada atas pertama. Kalau nada atas pertama itu untuk pipa dengan panjang yang sama yaitu panjang L, dia menghasilkan 3/4 gelombang. Jadi kalau satu gelombang itu kan ini setengah gelombang, kemudian ada lagi satu di sini, berarti ini baru satu gelombang. Nah, kalau di nada atas satu ini bentuknya seperti ini. Ini menghasilkan 1/4 gelombang karena ini setengah gelombang, kemudian yang ini 1/4 gelombang. Jadinya menghasilkan 3/4 gelombang. Nah, panjang gelombangnya berarti 4/3 kali panjang pipanya. Untuk nada atas 1 ini di sini simpulnya, kemudian di sini simpulnya. Jadi nada atas 1 ini jumlah simpulnya itu ada 2 dan jumlah perutnya juga ada 2. Sekarang gimana dengan frekuensi nada atas 1 atau F1 kita tuliskan. F1 frekuensi nada atas 1 sama dengan cepat terambat gelombang dibagi dengan 4/3 L atau 4/3 panjang pipanya. Atau kita bisa tuliskan 3 kali cepat terambat gelombang dibagi dengan 4 kali panjang pipanya. Nah, coba perhatikan di sini tadi kan F0 itu cepat terambat gelombang dibagi dengan 4 kali panjang pipa. Nah, sedangkan di sini frekuensi nada atas satunya 3 kali cepat terambat gelombang dibagi dengan 4 kali panjang pipa. Berarti frekuensi nada atas 1 ini bisa kita tuliskan 3 kalinya frekuensi nada dasar. Sekarang bagaimana untuk nada atas keduanya? Nada atas kedua untuk pipa yang panjangnya sama, yaitu panjang L, ini menghasilkan 5/4 gelombang. Kenapa kok 5/4 gelombang? Karena dari sini sampai sini ini satu gelombang dan sisanya ini 1/4 gelombang. Jadi satu gelombang ditambah dengan 1/4 gelombang itu 5/4 gelombang. Nah,
Panjang gelombangnya gimana? Panjang gelombangnya berarti 4/5 dari panjang pipanya. Kemudian kita lihat perut dan simpulnya. Di sini simpulnya ada 3. Ini simpul 1, simpul 2, simpul 3. Kemudian ini perut 1, perut 2, perut 3. Jadi jumlah simpulnya ada 3 dan jumlah perutnya juga 3. Gimana dengan frekuensi nada atas keduanya? Atau kita tulisnya dengan F2. Nah, frekuensi nada atas kedua atau F2 ini sama dengan 5 kali cepat rambat gelombang dibagi dengan 4 kali panjang pipa. Atau kita juga bisa tulis frekuensi nada atas kedua ini sama dengan 5 kalinya dari frekuensi nada dasar. Nah, sekarang coba perhatikan. Dari persamaan nada dasar, frekuensi nada dasar, kemudian frekuensi nada atas pertama, dan frekuensi nada atas kedua, kita bisa simpulkan kalau frekuensi ke N itu sama dengan 2 kali N tambah 1 dikali cepat rambat gelombang dibagi dengan 2 kali panjang pipa, di mana N-nya ini 0, 1, 2, dan seterusnya. Ini orde. Nah, 0-nya ini apa? 0 ini untuk nada dasar. Kemudian satunya ya nada atas pertama, 2 nada atas kedua, dan seterusnya. Kemudian panjang gelombang ke N. Panjang gelombang ke N berarti 4L. Oh, ini 4L. 4L dibagi dengan 2N plus 1. Kemudian panjang pipanya itu 2N ditambah 1 dikali panjang gelombang ke N dibagi dengan 4. Nah, jadi nanti kalau misalnya ditanya misalnya nada atas ketiga atau nada atas keempat, kita bisa gunakan rumus ini. Sekarang coba kita perhatikan dari ketiga persamaan tadi. Persamaan frekuensi nada dasar, frekuensi nada atas pertama, dan frekuensi nada atas kedua. Jadi F0 banding F1 banding F2 dan seterusnya itu sama dengan 1 banding 3 banding 5 dan seterusnya. Kemudian untuk jumlah perut dan jumlah simpulnya, jumlah perut itu sama dengan jumlah simpul sama dengan N plus 1. N yang ini tadi berlaku sesuai orde ini, 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Sebuah pipa memiliki panjang 68 cm. Tentukan 3 frekuensi harmonik pertama jika pipa tertutup salah satu ujungnya dan terbuka pada ujung lainnya. Cepat rambat bunyi di udara 340 meter per sekon. Nah, pertama kita tulis dulu apa yang diketahui. Yang diketahui itu pipanya merupakan pipa organa tertutup karena tertutup di salah satu sisinya dan di salah satu ujung lainnya itu terbuka. Kemudian panjang pipanya itu 68 cm. Kalau kita jadikan meter berarti 68 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian cepat rambat bunyi atau cepat rambat gelombang bunyinya itu 340 meter per sekon. Nah, yang ditanyakan itu frekuensi
3 frekuensi pertama, artinya frekuensi nada dasar, kemudian frekuensi nada atas pertama, dan frekuensi nada atas kedua. Nah, sekarang coba kita selesaikan yang pertama dulu. Frekuensi nada dasar. Berarti kita gunakan persamaan ini. F0 sama dengan cepat rambat dibagi dengan 4 kali L. Kita masukkan cepat rambatnya 340 dibagi 4 kali panjang pipanya, L-nya 68 dikali 10 pangkat minus 2. Kemudian F0 ini sama dengan 340, ini minus 2-nya kita naikkan ke atas 10 pangkat minus 2-nya. Jadi 10 pangkat 2 dibagi dengan 4 kali 68 sama dengan, berarti ini 34.000, 4 dikali 68 itu 272. Berarti F0 sama dengan 34.000 dibagi 272 itu 125 Hz. Nah, kita dapat nih frekuensi nada dasarnya 125 Hz. Kemudian yang ditanya lagi itu frekuensi nada atas pertama. Kita lihat frekuensi nada atas pertama itu sama dengan 3 kali frekuensi nada dasar. Berarti 3 dikali 125. Berarti 375 Hz. Nah, ini besarnya frekuensi untuk nada atas pertama. Sekarang besarnya frekuensi untuk nada atas kedua atau F2 sama dengan, kita gunakan rumusnya ini, 5 dikali F0 berarti 5 dikali 125 berarti 625 Hz. Jadi kita peroleh frekuensi nada atas keduanya 625 Hz.